Jumpa lagi Sobat Sinergi. Dalam video kali ini kita akan mereview motor garapan kita, Yamaha DT 125 tahun 1978. Ikuti terus videonya, ikuti terus detail restorasinya. Oke, penjelasan singkat mengenai motor ini. Motor ini basicnya Yamaha DT tahun 1978 ya. Ini Yamaha DT 125 cc. Motor ini didapat ownernya dari luar kota. Jadi ketika dapatnya motor ini si ownernya tidak tahu, tidak melihat langsung kondisi motornya. Jadi cuman melihat dari foto dan video. Ya ternyata ketika datang motor ini ya sedikit tidak sesuai ekspektasi dari ownernya. Tapi memang motor ini memang niatnya memang mau direstorasi karena dari dapatnya juga kondisinya tidak utuh. Jadi memang bahan. Jadi memang ya tidak masalah juga sih, tidak terlalu sesuai, tapi nantinya juga akan direstorasi. Mungkin gambaran sedikit mengenai motor ini seperti itu. Oke, motor ini ketika beli dari luar kota, ketika dikirim dari luar kota langsung datang ke Sinergi Garage. Jadi langsung di drop ke Sinergi Garage, kita langsung mulai proses restorasinya. Jadi ketika motor ini datang, langsung kita bongkar total keseluruhan, dari mulai dari jok, tangki, segala macam, lampu-lampu, shock breaker, semua kita bongkar total. Kita lihat satu persatu, kita mulai dari rangkanya kita sandblasting, kita powder coating dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu mulai dari depan sampai ke belakang. Oke, kita mulai dari bagian depan motor ini. Jadi ketika datang motor ini ya tidak ada spionnya, setirnya juga nggak tahu pakai setir apa, cuma ada speedometer, lampu, sama ya tidak lengkap lah kondisinya. Akhirnya kita bongkar keseluruhan, kita mulai dari spion, kita belikan lagi spion. Ini bukan ori, tapi secara model ini mirip dengan orinya DT 125. Habis itu setir kita belikan punya DT 125. Setelah itu di powder coating warna hitam, dan dudukan speedometer ini juga kurang proper, tidak ada kontaknya. Kita belikan dudukan sama kontak untuk DT yang model seperti ini. Di situ lampu ini tetap kita pertahankan aslinya, cuman kita powder coating hitam dan depannya di powder coating silver chrome. Terus sen juga awalnya tidak ada, dudukan lampunya juga tidak ada, nggak tahu dudukan lampunya awalnya pakai punya motor CB atau apa. Akhirnya kita belikan dudukan lampunya DT,
Terus sen juga kita belikan punya DT, tapi ini juga bukan yang ori, tapi bentuknya kalau tangkainya ini ori, cuman mika lampunya kita belikan yang imitasi tapi kualitasnya lumayan bagus. Jadi buat teman-teman juga menurut saya ngikutin budget saja. Jadi memang kalau idealnya sih ngerestorasi memang harusnya ori ya, cuman kalau juga budgetnya tidak memungkinkan, ini cuman saran dari saya juga. Yang penting kita belikan yang kualitasnya bagus walaupun tidak ori. Oke, lanjut lagi ke shock breaker. Shock breaker juga awalnya kondisinya ya tidak sempurna lah, termasuk T atas bawah juga gado-gado, nggak tahu punya apa. Akhirnya T atas bawah kita belikan asli punya DT, terus habis itu skoknya kita ini lagi, kita perbaiki lagi, kita pasang boot shock, karet boot shock. Habis itu kita lanjut ke velg dan ban. Velg dan ban ini juga velg kita ganti aluminium, dan tromol ketika datang tromolnya tidak pakai DT, ini sudah pakai punyanya Kawasaki KE125. Jadi tetap kita pertahankan, karena menurut saya juga bentuknya bagus. Jadi tetap kita pertahankan pakai tromol Binter KE125 dengan shock breaker pakai DT. Kita paskan lagi pangkon-pangkonnya, rem-remnya juga kita perbaiki. Untuk ban ini pakai IRC yang GP seperti bawaan CRF atau bawaan KLE, karena si pemiliknya pengen motornya semi-semi masih bisa dipakai off-road, tapi tidak ban yang benar-benar ban off-road. Oke, saya rasa dari depan itu. Oke, lanjut ke bagian bodi. Bagian bodi ini keseluruhan kita bongkar total, tangki kondisinya lumayan parah, ada kebocoran, catnya juga tidak utuh, terus rangka juga catnya juga tidak bagus, dan beberapa bagian dari rangka juga ada yang rusak. Jadi akhirnya kita bongkar semua, rangka kita kita center ulang, kita sandblasting, terus finishing kita powder coating. Tangki kita repair, kita cat ulang warna merah, dan strippingnya kita buatkan. Ini tidak beli, kita buat sendiri karena jarang yang 125, rata-rata yang jual yang DT 100. Ini kita buatkan sendiri. Terus jok juga kita belikan bahan lagi yang seperti original, mungkin keluarannya bola dunia. Terus busanya juga kita kembalikan seperti orinya. Mesin kita turunkan, kita bongkar ulang. Nah, ini terus terang motor ini kendalanya ada di mesin. Mesin ini kita bongkar, saya udah nggak terhitung ini sampai berapa kali, karena ternyata kondisi mesin dari motor ini mungkin banyak ada yang pecah mungkin dulunya ya. Jadi banyak yang dilas aluminium. Jadi akhirnya mungkin bahannya itu mungkin tidak presisi lagi, akhirnya banyak kebocoran di sisi mesin. Akhirnya ya membutuhkan riset lagi berulang-ulang, tapi kita dibantu sama teman kita yang memang spesialis mengerjakan mesin-mesin tua seperti ini. Akhirnya mesin ini bisa kembali lagi. Itu kesulitannya untuk di mesin sih itu. Oke, lanjut lagi ke suspensi dan kaki-kaki belakang. Untuk shock breaker ini kita ganti pakai keluaran Daytona yang secara model mirip-mirip Mickey. Jadi ukurannya kita sesuaikan DT. Ini sih lebih tinggi sedikit, ini ukuran 360 kalau nggak salah.
agak lebih tinggi sedikit dari bawaan DT. Terus arem ini orinya DT, cuman kita powder coating lagi warna hitam. Lah ketika datang, wah kondisi rem dan lain sebagainya ini tidak karu-karuan, nggak tahu, campur-campur tidak karuan, pengeremannya juga tidak enak. Akhirnya mulai dari pedal rem ini kita ganti yang orinya DT, terus kita buatkan sampai mulai dari tuasnya ini keseluruhan kita perbaiki. Untuk tromol masih pakai bawaan dari DT, cuman kita powder coating ulang warna hitam, dan velg sama kayak depan pakai ring 18 ukuran 215. Bannya juga pakai IRC GP ukuran 410 ring 18. Oke, lanjut ke bagian belakang dari motor ini. Mulai dari lampu ini tidak ada, awalnya sen juga tidak ada. Ini terus kita lengkapi. Kalau si bracketnya lampu ini ada waktu belinya, cuman mikanya tidak ada. Akhirnya kita lengkapi pakai mika. Lampu DTB ini yang model-model bulat, terus juga mata kucingnya ini kita belikan, mika sen juga kita belikan baru, dan knalpot. Silencer knalpot ini awalnya pakai model racing gitu, akhirnya kita kembalikan seperti orinya. Jadi kita kembalikan yang pakai silencer bawaan DT. Spakbor juga sama, bawaannya tidak karu-karuan bentuknya, akhirnya kita belikan DT second. Akhirnya kita perbaiki lagi seperti ini. Itu untuk bagian yang belakang. Oke, tambahan lagi untuk dari gear depan belakang set. Kalau DT ini pakai 45, belakangnya depan 13 dengan ukuran rantai 428. Kita pakai ukuran 428H ini, keluaran dari TK. Kalau gear sih orisinil, cuman kita powder coating warna gold. Tambahan lagi, ini awalnya tidak ada ini emblem enduro. Ini juga kita kasih lagi ram knalpot, karena kan untuk DT yang sebelah kanan ini ada untuk tempong kanan ini, itu boxnya oli samping. Kalau yang kiri itu tidak ada tempongannya, yaitu cuma ada ram ini gandeng sama knalpot. Jadi kalau tidak ada ram ini ya, karena ini buat pelindung, makanya harus kita tambah. Dan bawah ini kita tambahkan karena awalnya tidak ada. Oke, lanjut kita cek sound. Oke, sampai di sini dulu review motor kita kali ini. Konklusi atau kesimpulan dari motor DT 125 ini, menurut saya DT 125 ini lumayan rare, lumayan jarang dibandingkan DT 100. Makanya juga harganya di para penggemar trail tua juga lumayan lebih tinggi dibandingkan DT 100. Jadi menurut saya layak untuk dikoleksi satu. Tapi ada catatannya, kalau ingin mengoleksi DT ini, melihat dari ya lika-liku kita saat restorasi, lebih baik memang melihat kondisi motor ini, terutama untuk bagian mesin. Kalau mesinnya menurut saya sih usahakan kondisinya lumayan, karena kalau kondisinya
kurang baik, juga akan memakan waktu dan biaya yang lumayan. Untuk lain-lain sih aksesoris juga sudah mulai susah untuk didapat, makanya juga harus sabar saat mau merestorasi motor ini. Tapi menurut saya sih naikannya motor ini asik, suaranya juga khas, dipakai di jalan juga khas. Ya memang kalau sisi kenyamanan mungkin ada yang lebih baik dari ini, tapi kalau pengen lebih klasik, lebih trail tuanya lebih dapat, saya rasa motor ini layak untuk dikoleksi. Oke, sampai di sini dulu. Ikuti terus channel Sinergi Garage. Salam sinergi, salam restorasi.